Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Asis Sayfuddin MSI, kepada teman-teman yang saya cintai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sarah Zahra Nur Sukmawati sebagai moderator yang akan membawa acara diskusi pada hari ini. Di sini saya tidak sendiri, bersama teman-teman saya yang beranggotakan yaitu Sania Fadilah, Sarah Zahra, Siti Nurwanti, dan Yazid Muhammadizar. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh yaitu Siti Nurwanti. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selanjutnya yaitu ada pengertian pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Ramelan 1982, ia mengutip pendapat Anthony yang mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran ini mengacu dengan seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa. Pendekatan adalah dasar yang teoritis untuk suatu metode pembelajaran. Asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan, ada pula yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya didesainkan, dan ada lagi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran pada bahasa Indonesia. Di sini ada pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif berdasarkan pada teori bahasa yang menyatakan bahwa pada hakikatnya bahasa itu merupakan suatu sistem sistem untuk mengekspresikan makna. Nah, teori ini memberi tekanan yang pada dimensi semantik dan komunikatif dibanding pada ciri-ciri gramatikal bahasa. Nah, dalam pembelajarannya pun dituntut untuk menggunakan bahasa komunikasi yang nyata yang dipelajarinya. Tujuannya itu untuk berdasarkan pendekatan komunikatif untuk mencerminkan kebutuhan siswa, karena kebutuhan siswa yang utama dalam belajar adalah berkaitan dengan kebutuhan komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, hasil pembelajarannya pun diharapkan lebih bermakna sebagai bagi anak untuk memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan melaksanakan observasi serta dapat menarik kesimpulan dalam kehidupannya atau dalam pembelajarannya. Adapun 7 komponen pembelajaran kontekstual yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya.
Nah, adapun karakteristik dalam pembelajaran kontekstual, yaitu ada kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, berbagai sumber, siswa aktif, dan pembelajaran terintegrasi. Untuk penerapan pendekatan kontekstual sendiri di kelas, yaitu dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya, misalkan untuk kelas rendah atau kelas tinggi. Pendekatan pembelajaran kontekstual dalam kelas cukup mudah secara garis besar. Langkahnya yaitu pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Selanjutnya, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik dan kembangkan sifat-sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Selanjutnya, ciptakan masyarakat belajar, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran, lakukan refleksi di akhir pertemuan, dan lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Yang ketiga ada pendekatan terpadu. Nah, pendekatan terpadu adalah pengajaran keterampilan berbahasa pada membaca, menulis, menyimak, dan berbicara yang satu berhubungan dengan yang lainnya. Pada waktu suatu pengajaran berisi aktivitas-aktivitas yang menghubungkan antara menyimak dan berbicara, serta menulis dan membaca, dengan penekanan pada kenyataan dan kebermaknaan komunikasi. Hal-hal penting dalam penerapan pendekatan terpadu di dalam kelas, yaitu siswa banyak bergaul dengan literatur atau bacaan, siswa merasakan peningkatan dalam belajarnya, dan memperlihatkan kesanggupan belajar yang tinggi. Guru-guru juga berinteraksi dengan siswa, baik sebagai pembaca maupun sebagai penulis. Guru memperlihatkan perhatiannya terhadap bacaan dan penulisan pada umumnya. Yang keempat ada pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang mengarah kepada pengembangan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar untuk menggerakkan kemampuan yang lebih tinggi dalam diri pribadi murid. Pendekatan proses tidak dilaksanakan secara serempak, melainkan secara bertahap, yang meliputi mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Untuk langkah-langkah penerapan pendekatan proses, yaitu mulai dari mengamati, menatap, membaca, menyimak, menggolongkan, menafsirkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Siti Nurwanti. Dan untuk pemateri yang kedua, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan membacakan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran bahasa yang terencana, pembelajaran bahasa yang membahas mengenai pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara tersusun dengan bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedial dan bagaimana pengembangannya. Pemilihan, penentuan, dan penyusunan bahan ajar secara sistematis ini dimaksudkan agar bahan ajar tersebut mudah diterima dan dikuasai pendekatan yang dianut. Melihat hal itu, jelas bahwa suatu metode ditentukan berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan merupakan dasar penentu metode yang digunakan.
Terus selanjutnya di sini ada macam-macam metode pembelajaran bahasa, yaitu metode terjemahan, metode eja atau abjad, metode bunyi, metode suku kata, metode global, metode struktural analisis sintesis atau SAS. Mungkin dicukupkan sekian. Untuk pemateri yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yazid Muhammad Nizar. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar. Baik. Selanjutnya itu teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, teknik pembelajaran bahasa Indonesia adalah cara guru menyampaikan bahan ajar bahasa yang telah disusun atau dalam metode ya. Berdasarkan pendekatan yang dipakai, teknik yang digunakan oleh guru tergantung pada kekreatifan guru itu mencari akal atau cara agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dengan baik. Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru harus mempertimbangkan situasi kelasnya bagaimana ya, terus lingkungannya, kondisi siswa, karakteristik siswa, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, dengan demikian, teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat bervariasi. Nah, untuk metode yang sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, tergantung pada berbagai faktor tersebut. Nah, teknik adalah aktivitas tertentu yang diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan metode dan sesuai pula dengan pendekatan. Teknik bersifat implementasional sebab teknik merupakan implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas atau aplikasi dari metode di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pembelajaran Indonesia itu ada 4 ya. Yang pertama teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran berbicara, teknik pembelajaran membaca, dan yang terakhir teknik pembelajaran menulis. Nah, di teknik pembelajaran menyimak itu ada 5 poin. Simak, ucap ulang. Yang kedua, simak, tulis. Yang ketiga, simak, lalu kerjakan. Yang keempat, simak, lalu terka. Yang kelima, membuat rangkuman. Nah, di dalam teknik pembelajaran berbicara itu ada 3 poin, yaitu ulang ucap. Nah, ulang ucap itu teknik ulang ucap itu menggunakan suara guru atau rekaman suara guru sebagai sumber belajar siswa. Nah, sedangkan teknik yang lihat ucapkan itu menggunakan sebuah objek atau benda sebagai sumber belajar siswa. Nah, untuk menceritakan ulang itu teknik menceritakan kembali dilakukan dengan cara siswa membaca bahan itu dengan seksama. Nah, di teknik pembelajaran membaca itu ada 3, membaca survei. Membaca survei ini kegiatan yang membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi, dan ruang lingkup bahan bacaan tersebut. Nah, lalu poin membaca sekilas. Nah, kegiatan membaca yang menyebabkan mata kita bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat atau disebut skimming. Lalu selanjutnya di poin membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami bacaan secara tepat
dan cepat. Lalu yang keempat itu teknik pembelajaran menulis. Yang pertama, menulis abjad. Menulis abjad dilakukan dengan cara setiap siswa diberikan tugas untuk meniru tulisan berupa huruf lepas yang dicontohkan oleh guru. Nah, selanjutnya menulis kegiatan. Nah, daya ingat anak sekolah dasar terhadap suatu kegiatan yang menarik atau yang membawa kesan tersendiri akan sangat mudah diingat anak bagi siswa itu. Lalu yang terakhir itu poin menulis cara memainkan sesuatu. Nah, menulis eksposisi akan terasa sulit jika apa yang akan ditulis jauh dari siswa. Mulailah dengan cara bagaimana siswa memainkan benda kesayangannya. Oke, next. Oke, mungkin segitu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yazid. Dan untuk pemateri selanjutnya yaitu saya akan memberikan kepada Sania. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran adalah pedoman mengenai petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman ini membuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah satu tujuan dari penggunaan model pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa selama belajar bahasa. Model pembelajaran menurut ini adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini lebih kepada pedoman atau rencana-rencana pembelajaran yang disiapkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, jenis-jenis model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama ada discovery based learning, di mana dalam model ini si guru bisa menciptakan stimulus, menyiapkan pertanyaan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan. Lalu ada project based learning atau PBL, di mana guru ini bisa menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, dan menguji hasil proyek. Dan yang terakhir ada problem based learning, di mana angka pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik pada masalah. Lalu juga mengorganisasikan kegiatan pembelajaran dan membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Nah, Terima baik, kasih mungkin. kepada Sania. Dan untuk pemateri yang terakhir, saya akan persilakan kepada Yazid. Nah, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu perbedaan antara pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, model pembelajaran dirancang untuk mengatasi berbagai problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, sedangkan metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan pendekatan pembelajaran juga merupakan sudut pandang guru terhadap suatu proses pembelajaran. Lalu yang terakhir itu teknik. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Adapun ini contoh perbedaan pendekatan metode, teknik, dan model pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Herman adalah seorang guru wali kelas 4. Dia akan mengajarkan tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw atau adanya tim ahli dan tim asal. Nah, pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh Herman itu pendekatan konstruktivisme karena siswa diharapkan membangun sendiri pengetahuannya dengan cara berdiskusi antar siswa dengan berdialog. Metode diskusi
tanya jawab, dan ceramah dapat digunakan pada saat pembelajaran tersebut. Siswa kelas 4 ternyata termasuk kelas gemuk. Jumlah siswanya 38 orang. Nah, lalu Herman pun berinisiatif menggunakan teknik yang memberikan isyarat diam dengan tangan dan mengeraskan suara ketika mengimplementasikan metode ceramah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yazid. Dan untuk kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu Remelan telah mengutip pendapat Anthony yang mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran mengacu dengan seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa. Pendekatan adalah dasar yang teoritis untuk suatu metode pembelajaran. Asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan. Ada pula yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya disilisakan. Dan ada lagi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan, serta jenis-jenis pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 macam, dan metode pembelajaran bahasa ada 7 macam. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.